kita bicara dari sistem hukum sivil lo tadi ya, yang karena sistemnya adalah hakim adalah corong dari undang-undang, ya kan, maka dia itu jadinya lebih rigid gitu kan. Nah itu yang kemudian sempat tuh dibahas di tahun 70-an ini sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan Mas Bagus sih sebenarnya sama apa saya alami waktu saya dulu sekolah di Chicago juga kan, S2 sama S3 saya di situ. Dulu itu pernah saya juga lagi bikin teori, udah keren banget nih teori kan, saya kasih dulu ke Profesor Pembimbing Aduk Malani kan. Terus ada Aduk Malani, bagus Pram, it's very good. But Post already find that in 1970s. Kayak oke, jadi you're just discovering things that already been discovered in the past. Oke, gitu kan. But that's fine. Karena dia bilang begini, that's the most important thing is bukan karena masalah telatnya, tapi then you find the similar intuition yang lu dapat karena lu belajar ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ketika you belajar social science lain, you get that kind of intuition. Oh begitu ya, kenapa hukumnya jadi seperti itu? Which is not the culture here. Not necessarily, tapi sebenarnya ini juga menarik lagi. Kemudian ada berbagai penelitian pun juga melihat. Tapi apakah benar hukumnya memang dibuat serigid itu? Misalnya sebagai contoh, benar nggak bahwa hukum di Indonesia itu sangat rigid dan lain sebagainya? Karena kan sekarang nih kita juga lagi ngembangin sistem AI kita nih. We are trying to do that ya, AI legal gitu kan. Dan sebenarnya setelah dipikir-pikir dan ini dari kenyataannya, hukum di Indonesia itu boleh dibilang tidak lebih rigid, malah lebih random. Kenapa? Dibandingkan dengan berbagai negara lain. Kenapa di sini demen banget bicara tentang kepastian hukum? Orang tuh biasanya kalau membicarakan sesuatu itu karena sebenarnya dia menyadari hal itu belum tercapai. Makanya ngomong terus kepastian hukum. Overcompensating. Negara overcompensating. Begini, di Amerika atau misalnya di US gitu kan, sebagai contoh kan, once there's a president, orang itu harus ngikuti presiden itu. Kalaupun lu mau menghindari presiden itu, you need to find reasoning, ya kan? Jadi kita mesti nulis panjang lebar. Kenapa menurut saya presiden ini kurang tepat untuk dipakai dalam kasus ini? I have to explain. Ya kan kalau lihat putusan hakimnya di US itu kan salah satu yang Supreme Court misalnya kan 100 halaman, itu bisa benar-benar analisis doang. Indonesia 300 halaman putusan Mahkamah Konstitusi sebagai contoh. Penjelasannya ada yang pernah kayak cuma 3 halaman. 300 halaman itu cuma mengcopy gugatan, jawaban, saksi-saksi taruh lagi aja di dalam putusan. Kalau di dalam putusan Amerika nggak akan pernah kayak begitu. Dalam putusan Amerika itu benar-benar summary. What even happened in the ini ya, disammerin aja. Ini loh kesimpulannya sehingga kemudian kita berargumen seperti ini.